Sampai jam sampai 17.30. 17.30 sesi tanya jawab jam. Oh, ini ada pertanyaan Komentar. dan komentar. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai, udah dinyalain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya yul akhwatal muslimah a'azakunallah jami'an, ibu-ibu khususnya jamaah Majelis Taklim Khairatul Nisa yang dalam kesempatan sore hari ini kita tidak bisa bersua secara tatap muka langsung. Kita bersua lewat media online dalam hal ini YouTube, channel YouTube yang ada di yang dilakukan oleh Majelis Taklim Khairatul Nisa, dan semoga meskipun kita dalam hal ini tidak bisa bersilaturahim secara tatap muka, tapi kita terus berdoa semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan dalam hal ini untuk senantiasa menimba ilmu, mendapatkan ilmu bermanfaat lewat pertemuan kita. Dan hari ini kita mencoba untuk membahas yang terkait dengan lanjutan pembahasan kita, yaitu episode yang ketiga dari serial Masuk Surga Sekeluarga. Kita sama-sama memahami bahwa salah satu keindahan yang kita rasakan, nikmat yang kita rasakan jika kelak kita bisa berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga kita di surga. Itulah keindahan yang sangat luar biasa, nikmat yang luar biasa ketika dipertemukan dengan seluruh anggota keluarga kita nanti di akhirat, dengan anak, dengan pasangan, dengan seluruh anggota keluarga yang lainnya. Dan ternyata untuk bisa membawa keluarga kita bisa masuk surga sekeluarga butuh usaha. Dan sebagaimana kita tahu, bahkan untuk pelesiran saja, jalan-jalan ke Dufan, ya, ke Taman Mini, atau misalnya sekadar ke kebun binatang Ragunan saja, kita butuh usaha, minimal modal tiket masuk yang tentu saja harus dikeluarkan oleh kita, ongkos transportasi, belum lagi makan. Artinya ada usaha yang harus kita lakukan. Padahal kalau kita lihat semakin biayanya murah yang kita lakukan atau usaha kita semakin sederhana, biasanya kualitas tempat yang dikunjungi juga kualitas yang biasa saja, ya, karena biasanya sebanding antara biaya yang kita keluarkan dengan keindahan atau kenikmatan yang kita miliki. Ya, semakin mahal biasanya menunjukkan kualitas yang bagus, ya itu. Demikian juga dalam urusan yang terkait dengan masuk surga sekeluarga, bahwa kita butuh effort yang besar, butuh usaha yang maksimal. Tidak bisa ya main-main, tidak bisa bersembarangan. Kita butuh kesungguhan dalam urusan ini. Dan kita sudah bahas salah satunya, masing-masing kita jadilah pelopor di dalam upaya membawa keluarga ke surga, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita diminta oleh Allah agar menjadikan kita sebagai menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Berarti kita diingatkan oleh Allah. Yang episode kali ini kita membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Buat ibu-ibu semua atau jamaah yang rutin mengikuti kajian kami di Musola Puri Bintaro, Musola Al-Ikhlas, ya, mungkin sudah memahami apa yang kami sampaikan sebelumnya. Yang saat ini kami akan membahas bagaimana untuk masuk surga sekeluarga butuh yang namanya keharmonisan atau keselarasan antara suami dan istri. Kenapa demikian? Karena memang penghambat kita dalam upaya
untuk bisa membawa keluarga ke surga, salah satunya adalah hubungan yang tidak kompak atau tidak harmonis dengan pasangan. Dan itu salah satu yang membuat anak kita pun confused dalam hal ini, dia harus memilih siapa, ya. Dan biasanya anak-anak itu punya tabiat yang sangat simpel, yaitu dia memilih yang paling menyenangkan untuknya. Sementara kita tahu bahwa surga di dunia ini atau surga akhirat ini ditawarkan dengan usaha yang kadang tidak begitu nyaman, ya. Seperti kita tahu orang anak-anak untuk bisa masuk surga dia harus banyak ibadah, pahala, dan itu sesuatu yang memberatkan bagi dia. Maka ketika suami istri tidak kompak dalam hal ini, tidak sevisi, yang terjadi adalah pastinya ya anak-anak ya akan memilih yang paling ya menyenangkan bagi dia. Di antara bapak ibunya ternyata ada yang paling mudah, ya udahlah nggak usah sholat, ngapain dah, nongkrong-nongkrong aja, asik, milih papa atau milih mama yang berargumen seperti itu. Nah, inilah mengapa hal yang harus diselesaikan dulu di dalam hubungan untuk menjaga keluarga surga. Sudahkah kita punya hubungan yang harmonis dengan pasangan? Atau jangan-jangan selama ini yang kita lakukan atau selama ini rasakan dengan pasangan selalu bertengkar atau berselisih atau kadang-kadang konflik. Kalau ibarat kata nih ya, suami istri ini antara supir atau katakanlah dengan asistennya, maka ketika supir dan asisten atau pilot dan co-pilot di dalam pesawat ini ribut, rentan untuk kecelakaan, ya kan? Pilot mengarahkan misalnya ya ke gedung sate misalnya daerah Bandung. Sementara co-pilotnya mau ke tukang sate di Madura, sama-sama sate tapi ternyata berbeda ya dari sisi penamaan. Hal ini kenapa terjadi? Umumnya terjadi karena memang masih ada ya ketidakharmonisan yang ditandai sejak awal nikah, mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama dalam urusan akhirat. Resiko menikah tidak berdasarkan panduan Islam, maka antar suami dan istri sangat rentan untuk mengalami konflik di mana tidak memiliki visi yang sama. Itulah mengapa ya Al-Quran dan ya, bahkan kalau kita lihat dari hadis mengisyaratkan kalau mencari pasangan memang yang terkait dengan ya kebutuhan akhirat kita. Ya, Rasulullah mengatakan tunkahu nisa'u li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, ada 4. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Ya, karena hartanya, ya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena yang keempat karena agamanya. Ya, bagi wanita pun kamu memilih laki-laki gitu, karena hartanya, karena keturunannya, karena mungkin ketampanannya, atau bahkan yang keempat adalah karena agamanya. 4, dan 4 hal ini adalah hal yang jika kita mendapatkannya pasti bahagia, ya. Pasti bahagia. Seorang wanita sungguh senang kalau dapat lelaki yang hartanya banyak, ya, nggak habis 7 turunan, ya, tapi habis pas tanjakan, nggak, dia hartanya banyak, ya, udah gitu anak dari keturunan Raja Arab, anak tunggal pula, udah gitu bapaknya kena stroke misalnya gitu ya. Ya udah gitu hafal Quran 30 juz, hafal Sahih dan Bukhari dan Muslim, tinggi tampan ya, kayak Pangeran Matin yang lagi terkenal di Brunei gitu ya. Udahlah ganteng, kaya, keturunan bangsawan, hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Kita kok dapat suami kayak gini ya, luar biasa. 4-4-nya dimiliki ya. Walaupun pertanyaannya mau nggak dia sama kita, itu doang. 4 ini kita mau, masa dia mau nggak sama kita ya. Kalaupun mau muntah kata orang. Intinya adalah 4-4 ini adalah kriteria yang ideal. Tapi kalau 4-4-nya nggak dapet, maka minimal kata Rasulullah fazbar bidzatid din, pilihlah karena agamanya, taribat yadak, niscaya tanganmu berdebu. Dalam kalimat ini ada isyarat tentang
filosofi dari memilih wanita. Kata Rasulullah, kalau wanita itu tidak engkau pilih karena agamanya, taribat yadak. Jadi sebagian ulama ketika menyebut kalimat ini, ada kalimat sindiran yang seolah-olah Rasulullah katakan, kalau kalian memilih wanita bukan karena agama, taribat yadak. Taribat yadak itu maknanya tanganmu berdebu. Kenapa disebut tanganmu berdebu? Tanganmu berdebu itu adalah istilah yang dipakai oleh orang Arab menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa. Biasanya dialami oleh orang-orang yang menyesal mendalam, dia menjatuhkan lututnya ke tanah terus ngais-ngais meratap-ratap di debu gitu, sambil menyebutkan kenangan, seandainya dulu saya nggak satu organisasi sama dia, seandainya dulu saya nggak salah miskol misalnya, seandainya dulu pulpennya nggak ketukar di ruang kelas, jadinya nggak perlu kenal dan akhirnya nikah. Jadi gitu, mengenang masa lalu karena menyesal. Kenapa? Karena kita lupa untuk memilih karena agama, apalagi bagi wanita. Kalau sejak awal dia memilih bukan karena agama, kalau kata Imam Hasan Basri, pilihlah suami atau pasangan karena agama. Jika kamu mengecewakannya, kamu akan membahagiakannya, kamu akan dimuliakan. Tapi kalau kamu misalnya membahagiakannya, kamu akan memberikan akan semakin diperlakukan dan baik. Intinya adalah jika seorang wanita mendapatkan pasangan, ya dalam ini suami yang baik agamanya, dalam hal ini selaras kebutuhan kita, insya Allah itu akan membantu bagi wanita ini untuk bisa akhirnya mendapatkan yang namanya kesepahaman dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga yang rentan untuk menghalang anggota keluarga ke surga biasanya ketika tidak didasari kekompakan harmonisasi antara suami dan istri. Dan itulah kenapa kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam yang istrinya disebutkan sebagian riwayat bernama Wa'ilah, ismuha Wa'ilah. Nabi Nuh kita tahu punya istri yang sama-sama dia tidak beriman kepada ajaran suaminya sendiri. Ya, bahkan termasuk yang memprovokasi warga untuk menyebut bahwa suaminya ini majnun, gila. Kenapa disebut gila? Orang dia membangun perahu sementara tidak ada air di masa itu, dalam pengertian sumber air, enggak ada sungai, enggak ada laut, ya. Kok bikin perahu? Ini kan ngaco, kata dia. Maka suaminya gila, halu kalau anak zaman now bilang. Ketika bicara seperti itu, kita tahu bahwa antara Nabi Nuh dan istrinya saja sudah berbeda. Nah, anaknya akhirnya lebih percaya, lebih dekat kepada ibunya. Secara anak itu memang lebih dekat kepada ibunya, sehingga ibunya kayak gimana ya dia ngikut kata ibunya. Nah, sementara ibunya kafir, mau nggak mau dia ikut sama ibunya. Sehingga ibunya inilah yang akhirnya mempengaruhi dirinya. Dan itulah penghalang kenapa Nabi Nuh bisa mengajak satu dari antara anaknya yang akhirnya terhalang masuk surga. Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Nuh memiliki 5 anak. Yang pertama bernama Syam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafiz, yang keempat bernama Yam, dalam riwayat lain disebut Kan'an. Namun oleh Ibnu Katsir disebutkan Kan'an ini nama yang terdapat dari kitab Bible. Jadi kalau dari sumber para ulama sendiri lebih percaya namanya Yam. Yang kelima Abir. Abir ini Allah wafatkan sebelum peristiwa banjir yang akan menghantam kaum Nabi Nuh. Sehingga ketika Abir itu sebelum peristiwa banjir, Abir itu sudah wafat. Sehingga Yam yang sejati anak keempat menjadi bungsu dalam hal ini. Ternyata Yam atau Kan'an ini ya menolak ajaran ayahnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketika istrinya, dalam hal ini istrinya Nabi Nuh, salah satu sosok yang berbeda atau sosok yang mendurhakai suaminya sendiri. Inilah isyarat mengapa dalam hal ini ketika kita berbicara hubungan suami dan istri, ketika bicara tentang keluarga masuk surga, salah satunya memastikan bahwa kita memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan. Sehingga antara
suami dan istri memiliki yang namanya keserasian dalam hal ini. Ya, dan itulah makna dari firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74, di mana Allah berfirman, ya Allah menyebutkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan kami, azwajina wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, qurrata a'yun, ya sesuatu yang menyejukkan mata. Jadi di situ sebutkan sebelum kita memohon anak kita menjadi qurrata ayun, yaitu dzurriyyatina, di awal disebutkan min azwajina dulu, yaitu pasangan kita dulu. Ini memberi isyarat bahwa pasangan itu sangat menentukan bagaimana ya posisi zuriyah kita, terutama bagaimana pasangan ini mampu mengasuh anak dalam keadaan yang benar-benar ya lapang dan ridho hatinya. Sebab yang membuat penghambat khususnya ibu di rumah dalam mengasuh bukan sekedar karena masalah visi atau masalah teknis ya. Ada ibu-ibu yang ngerti sih tentang ilmu parenting, ngerti caranya, tapi nggak bisa bohong bahwa ketidakharmonisan dengan suami ini menjadi beban emosi yang membuat dia kalau bicara sama anak ya masih tersisa sisa-sisa emosi negatif. Banyak ibu-ibu yang ketika mengasuh anak, kajian parenting sih sering dilakukan, bahkan tahu kalau menyikapi, tapi ternyata nggak bisa ya berkata yang santun sama anak. Bahkan kalau sudah marah akhirnya melakukan sesuatu yang sama-sama kita yakini bahwa ini salah, mencubit misalnya, membentak misalnya. Tahu saya Ustaz, tapi gimana ya, saya itu nggak bisa nandirin. Nah, salah satu penyebabnya karena sama suami belum beres, hubungan sama suami itu belum beres ya, masih ada perasaan kesel banget. Ya Allah tuh akhirnya gendong anak aja atau nyopin anak tuh kadang nggak sengaja sambil curcol gitu, makan kamu tuh susah banget, kayak bapak kamu tuh nggak, bapak kamu tuh dari kemarin nggak pulang-pulang. Lah apa hubungannya coba anak kamu makan sama bapak nggak pulang-pulang? Tapi inilah salah satu yang menghalangi proses tumbuh kembang. Masya Allah. Boleh saya jeda sejenak, istri saya mengirimkan sesuatu. Masya Allah, makasih Umi, masih anget. Nggak kelihatan ya? Oh kelihatan nggak? Kelihatan ya, nggak apa-apa. Kasih Umi. Salah satu yang saya syukuri dari lockdown ini adalah istri saya jadi sering masak. Istri saya masak. Jadi lockdown ini saya lagi bikin sebuah analisa pengaruh lockdown dengan pertambahan berat badan. Ya nanti adalah hubungannya ya. Ya, jazakumullah buat setiap para wanita, para istri yang saat suami di rumah ya selalu berusaha untuk menyenangkan hati suaminya sambil memasak untuk suaminya. Masya Allah, kalau kata Rasulullah, afdalul a'mal idkhalu sururu fi qalbi muslim. Amalan yang terbaik itu adalah yang memberikan kesenangan kepada orang lain, apalagi pasangan sendiri. Orang lain kita kasih surprise saja itu luar biasa pahalanya, apalagi kalau ternyata kita menyenangkan pasangan sendiri, dan lebih utama pasangan kita, karena Allah sendiri yang mengatakan ya bahwa Allah mengatakan wa ati dzal qurba haqqahu dalam surat Al-Isra ayat 26, berikanlah hak khususnya kepada orang yang terdekat. Jadi orang terdekat itu adalah pasangan kita. Baik, saya jadi terpukau sama istri jadi lupa. Ya, tadi udah ngomong apa ya? Oke, saya ingat. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita simpulkan, ketika istri mengalami beban emosi dengan pasangan, maka cenderung melakukan sesuatu yang kadang-kadang merusak konsep parenting itu sendiri. Ya, betapa banyak ibu yang tidak bisa menjaga lisan atau kemarahan kepada anak yang membuat anak akhirnya ya males sama mama, ngakunya sih aktivis pengajian tapi kok galak banget, beda sama si ini, dia nggak ngaji tapi baik, nah gitu.
nggak salah ibunya ngaji, tapi jadi masalah karena ketika ibu mungkin berusaha untuk mengasuh, tapi ibu tidak bisa mengontrol yang namanya emosi, tersebab beban batin karena punya pasangan yang mengecewakan. Ya, sehingga bahasa tubuh itu tidak bisa bohong. Bahasa tubuh itu membuat ibu akhirnya cenderung ya memberikan efek negatif dengan marah sama anak. Saya pernah misalnya pengalaman berinteraksi dengan salah satu pendeta. Ya, pendeta ini pernah ketemu sama saya di sebuah seminar dialog lah antar agama di UI tahun 2011. Judulnya membahas toleransi dari kitab suci umat beragama. Saya membahas dari Al-Quran tentu saja mewakili umat Islam. Pendeta ini membahas toleransi dari Kristiani, juga ada Hindu, Pedande, ada juga Biksu, Buddha, dan Konghucu, serta Romo de Katolik. Ada 6 ya yang undang Ikatan Hindu Dharma Indonesia di Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengalaman hari itu saya bertemu dengan pendeta ini yang kami melihat paling senior lah di antara yang lain. Umur saya waktu itu masih unyu-unyu lah ya. Intinya tahun 2011 itu saya walaupun sudah berdakwah tapi masih bilang belia, dan bertemulah dengan pendeta ini, dan dia basa-basi sekali di akhir pertemuan minta foto bareng, merangkul saya, tiba-tiba bertanya, ya Pak Benri ini apa pekerjaannya selain jadi ustadz katanya. Saya jawab, makasih. Saya jawab, saya konselor anak dan remaja. Kemudian dia takjub, konselor anak, berarti Bapak biasa ya membawa anak menangani masalah anak. Saya bilang, ya alhamdulillah. Wah, bagus sekali itu. Boleh juga saya minta nomor teman Bapak, sepertinya saya boleh diskusi sama Bapak. Ya saya bilang silahkan, saya kasih. Walaupun dalam hati saya, ini basa-basi doang, namanya juga misionaris, kadang begitu ya, itulah pikiran saya. Tapi setelah itu saya melupakan kejadian itu sampai ketika suatu hari ya, sehingga saya, pendeta ini marganya Sirait, dia nelpon saya pas saya lagi dapat jadwal seminar di Bali. Saya ingat waktu itu saya di Bali diundang. Waktu itu saya dijemput sama panitia pas lagi kredit karena ada pembangunan jalan tol. Tiba-tiba saya masuk mobil yang lumayan mewah hari itu. Tiba-tiba telepon masuk tanpa basa-basi. Muncullah suara yang saya nggak tahu siapa. Awalnya langsung dia telepon, Pak Benri. Ya, masih ingat saya Sirait dari Medan. Saya langsung, siapa nih? Pendeta, masih ingat? Oh iya Pak Sirait, mana Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Jadi gak ada basa-basinya. Saya bilang, ini Pak, saya punya anak umur 24 tahun. Ya, 21 tahun. Pagi ini saya usir dia dari rumah. Saya tidak terima dia sebagai anak lagi. Sudah sakit hati saya. Saya tanya, kenapa Pak? Itulah Pak, itu anak bikin malu saya. Bukannya menyenangkan hati saya. Mentang dia itu malam mabuk-mabukan, minum-minuman keras, berjudi, geng motor. Saya ini tokoh masyarakat, bikin malu dia. Saya nasihati ngelawan dia, saya nggak tahan, saya usir aja di rumah. Saya tanya lagi, istri Bapak gimana Pak? Terus dia nanya balik, maksudnya? Ya istri Bapak dan pengusiran ini gimana? Dengan cepat dia bilang, nah itulah istri saya. Bukannya mendukung saya, malah menyala-nyalakan saya. Mentang-mentang dia nih anak pengusaha, anak pejabat. Dia dulu kuliah IPK lebih tinggi dari saya. Udah gitu dia gajinya lebih tinggi. Emang itu saya dari dulu biang kerok itu. Dari dulu masalah terus sama dia, ribut terus dia. Jadi Bapak Pendeta ini cerita sama saya kurang lebih 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Kebayang gak? Jadi ketika dia ngomong panjang lebar, kali tinggi alias isi,
Tiba-tiba dia bertanya mundur dengan mengatakan, nah kembali ke masalah anak saya nih Pak. Kira-kira saya harus bagaimana nih Pak buat anak saya supaya dia tidak berulah lagi. Saya juga malu, saya usir. Tapi gimana solusinya buat saya? Di ujung telepon saya senyum. Saya bilang, Pak Sirait, sebenarnya masalah Bapak sama anak atau sama istri? Dia malah nanya, maksud Bapak? Saya bilang, Pak, Bapak sadar tidak? Bapak nelpon saya 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istri. Jangan-jangan masalah Bapak dari dulu sama istri, larinya ke anak. Gimana menurut Bapak? Bapak pendeta ini diam. Saya tanya, halo, dia nggak jawab. Dia malah sih, halo, diam aja dia. Saya pikir blank spot kan. Tapi begitu tak lama kemudian terdengar suara berat di ujung telepon. Tiba-tiba keluar suara dia. Ya. Kata dia. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. Pantes anak saya kurang ajar sama saya. Lah ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantes anak saya kasar sama mamahnya. Saya sering kali menggampar mamahnya kalau udah kesal di depan mata dia. Pak Benri terima kasih, puji Tuhan. Sebutlah nama Tuhannya itu. Kemudian kata dia, saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Ditutuplah telepon dan sampai sekarang gak nelpon lagi. Saya juga gak tahu, gak nyimpen nomornya. Ya, saya curiga jangan-jangan udah cerai juga gitu. Intinya barulah di sini saya menyadari dalam berbagai macam kasus konseling, salah satu penghambat keluarga itu untuk mendidik anak agar bisa sekeluarga sesurga, suami istri ini yang belum seirama atau harmonis. Dalam hal inilah kenapa saya menjadikan berbagai macam prosedur dalam konseling saya melihat dulu sejauh mana hubungan suami dan istri. Sebab kalau ngomongin anak tapi suami istri itu harmonis, nggak berusaha memperbaiki diri, bahaya. Itulah Quran menyebut dengan min azwajina dulu. Kalau kita belum min azwajina bakalan capek dan lelah. Sehingga bagi ibu-ibu di sini ketika menginginkan anak kita masuk surga sekeluarga, yang pertama kali pikirin gimana suami dulu. Karena penghalangnya bisa jadi suami. Terutama kalau kita nampak berbeda pendapat sama suami dan itu nampak sekali anak kita. Dan itu mau gak mau terima takdir. Mungkin dulu waktu nikah kesengsem karena dia mungkin mirip dengan artis Korea Hyun gitu ya misalnya. Ya Hyun apa Bihun nggak tahu, Hyun Bin ya. Kita terpesona gitu, wah gitu. Tapi ternyata setelah didalami perilakunya tidak seperti yang kita harapkan, barulah kita sadar. Kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Udah terlanjur nih gitu. Ya, kalau udah terlanjur berarti ya terima takdir bahwa paket pernikahan kita memang tidak melulu harus kita pahami berujung kepada yang namanya kebahagiaan. Perjuangan kita salah satunya memperjuangkan agar dengan pasangan ini kita bisa sesurga bersama. Disinilah kenapa sebelum kita membahas bagaimana anak-anak kita bisa sesurga bersama kita, yang kita bayangkan, pikirkan sekarang bagaimana caranya kita bisa sesurga dulu dengan pasangan kita. Sesurga dulu dengan pasangan kita. Terutama di dunia ini kita memiliki beberapa hal yang menunjukkan keharmonisan. Yang pertama, harmonisasi dalam masalah visi. Ya, harmonisasi dalam visi berarti kita mau ke tujuan yang sama. Mau dibawa kemana keluarga kita. Kalau ternyata visinya sudah berbeda, bertentangan, itu penghalang banget. Suami ternyata tidak meyakini akhirat. Istri meyakini, bahaya. Tapi gimana Ustadz kalau udah kejadian? Saya cerai aja? Ya belum. Jangan apa-apa langsung cerai enggak. Tidak semudah itu Ferguson kan gitu ya. Jangan jadi orang yang apa ya?
mudah sekali mengucapkan cerai. Sebab pernikahan itu kalau mau nggak mau adalah ujian kita untuk bisa ya mengupgrade kualitas diri kita. Ternyata dakwah kita yang diarahkan oleh Allah jangan langsung ke anak, berarti ke pasangan. Ya, kalau kita sekarang sudah mendapatkan hidayah karena hijrah dan memahami Islam, berarti bajaklah pasangan kita. Kalau visi kita belum nyambung, berarti ada yang pertama, visi yang belum nyambung ini bisa jadi karena kita jarang ngobrol yang membuat akhirnya kita sama-sama nggak tahu. Ngobrol itu kan diskusi yang membuat masing-masing akhirnya ketemu titik temunya itu dapat. Tapi kalau nggak pernah ngobrol wajar tuh. Sehingga kalau kita mau salah satunya membuka komunikasi ya untuk menyamakan visi, ya kan sebelum yang pertama harmonisasi visi, nanti harmonisasi komunikasi. Said. Dulu. Masih nyambung. Oh masih nyambung. Otomatis istirahat ya. Oh maaf ya. Pakai laptop yang langsung ini sleeping. Maaf ya. Enggak apa-apa. Jadi tadi saya agak gelap, jadi tadi saya pikir disconnect hubungannya, ternyata enggak, di sayanya aja. Ya kembali, ya sampai lupa tuh. Jadi kalau kita berbicara kadang-kadang karena enggak komunikasi, gimana bisa nyambung kalau ternyata antara kita dengan pasangan itu ternyata tidak pernah komunikasi, enggak pernah ngobrol ya. Ngobrol itu salah satu yang memang harus kita jadikan sebagai salah satu kebutuhan dasar kita yang memang kita biasakan. Cuman jadi masalah ibu-ibu kalau ngajak ngobrol suami itu bikin ngeri suami. Tahu bikin ngeri. Karena ibu pakai pembuka yang paling benci sama laki-laki. Tahu nggak kalimat pembuka yang dibikin laki-laki sebel? Yaitu ketika ibu ngomong dan bahasa, Mas, kayaknya kita harus bicara deh. Kalimat ini bikin suami langsung sakit perut tuh, langsung aku ada lembur, aku ada agenda nanti aja ya. Karena pengantar dengan bahasa Mas, kayak kita harus bicara, itu adalah kalimat yang diterjemahkan oleh suami sebagai bahasa Mas, aku akan evaluasi kamu sebagai kepala rumah tangga. Aku akan cek satu-satu layakkah engkau dipertahankan, kan gitu. Jadi bahasa aku bicara itu nggak nyaman. Kalau mau bicara sama suami nggak perlu pakai pengantar itu, ya bikin canda tawa aja, menyenangkan. Bahkan kalau ibu mau, ibu mulai dengan hal-hal yang disukai sama suami. Kan suami nggak jauh-jauh yang disukai itu kok nggak perut dibawa perut gitu aja. Ibu ajak dari komunikasi dengan perut, nyaman, kuliner kan gitu ya. Kedua dibawa perut ya, berkaitan dengan seks, dan itu biasa saja. Artinya suami istri diizinkan kok untuk berbicara yang rofath. Rofath itu ya, bahkan di bulan Ramadan aja Allah sebutkan kan, ukhila lakum latasyami rofathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan rofath. Salah satu makna rofath kata para ulama ilmu tafsir adalah pembicaraan porno atau pembicaraan cabul yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya. Artinya sah aja kalau sama istri atau suami sendiri, yang nggak boleh sama tetangga gitu ya, atau gebetan atau mantan. Kalau sama istri boleh. Pembicaraan yang membuat suami nyaman itu dimulai dengan hal yang menyenangkan atau hobi. Jangan mau bicara, jangan Mas aku bicara, jangan. Suami itu akan ketagihan ngomong sama istri kalau pintu masuknya istri itu enak. Kan suami kayaknya kenapa ya suami saya malas, karena mungkin kita nggak mulai dari sesuatu yang disukai. Kayak yang disukai itu coba ngomong dari hobinya. Suami hobi banget melihara burung berkutut. Kita balas saya, Mas tahu nggak ternyata burung berkutut itu kalau makan kalau tidur telentang mati loh. Iya. Ya, kata suami, masa sih? Iya kan tidurnya telentang. Oh, jangan kan telentang, telan paku juga mati gitu. Jadi kalau kita perhatikan, mulailah dari sesuatu yang disukai. Dia lagi ngomas perkutut kita. Nah barulah kita ujung-ujungnya bicara sesuatu yang berkaitan, namanya adalah iMessage. iMessage itu
pembicaraan yang kita selalu memulai dengan diri kita. Mas, aku punya harapan banget ya, Mas, kayaknya aku pengen punya anak tuh bisa hafal Quran, aku pengen. Jadi jangan selalu bilang kamu, nanti aku tuh bahagia loh Mas kalau kita punya kesempatan ngobrol berdua. Jadi mulai dengan positif message, dan positif message itu bisa disampaikan dengan sentuhan dulu, misalnya memeluk sambil bilang, Mas, aku senang loh Mas kita bisa berduaan gitu ya. Mulai dengan memijit, bahkan ada ya, saya selalu buat adagium gini, message can be positive message. Mijit itu bisa, jadi habis mijit, aku senang deh Mas bisa melayani kamu. Jadi esensi dari rumah tangga yang bisa terjalin harmonisasi kalau ngobrol. Orang tuh sering salah paham itu kan karena jarang ngobrol ya. Dalam hal ini memang harusnya suami, dan saya nggak tahu yang kajian ini harusnya kan ya bapak-bapak juga memahami, bapak-bapak yang memfasilitasi istri untuk bicara, karena Rasulullah itu menjadikan setiap malamnya untuk ngobrol. Sebagaimana kita tahu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, sesuatu kebiasaan Rasul disampaikan oleh oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu ponakan sepupu Rasul yang punya bibi yang menjadi istrinya Rasul itu Maimunah. Kata beliau, bitu indah kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Jadi dia nginap di rumah bibinya Maimunah. Ya karena Rasulullah SAW yatahadas ma'a ahli thumma ruqoda. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Ya, saya minum dulu nih Bu ya. Alhamdulillah. Maafin yang lagi puasa sunnah, saya hari ini nggak ikut puasa sunnah. Ya, saya minum. Kalau di rumah memang sulit ya, istri menjalankan hobinya di rumah masak, dan saya juga tinggal sama mak saya. Jadi mak saya masak juga, hobinya perempuan, istri saya masak, dan mereka ingin dinikmati oleh saya. Jadi saya istri mak saya nawarin masakannya, saya makan, istri saya nawarin makan juga. Jadi ya saya terima bahwa resiko menyenangkan hati dua orang ini adalah badan saya gemuk. Jadi jangan seuzon sama orang gemuk. Orang gemuk itu bisa jadi adalah dia berjuang untuk menyenangkan hati orang-orang yang disayanginya. Salah satunya ketika dia masak wajib dimakan. Jadi saya hari ini masak spesial gorengan, tadi pagi masak ada macam-macam daging cincang dibikin apa gitu, pokoknya enak lah, mantap lah pokoknya. Belum lagi ada dendeng batoko, ini gorengan nih buat ngemil saya nih. Saya mau makan tapi lagi ngisi kajian, nggak sopan ya. Nah kembali, kalau kita bicara tentang ngobrol, jadi Rasulullah itu ngobrol sama istrinya, dan kita kalau suami kita nggak biasa ngobrol, mungkin karena obrolan kita membuat dia tidak nyaman. Ya, tadi dengan kalimat, Mas, aku mau. Jadi keserasian itu dimulai dari banyak bicara. Terutama kalau kita tahu setelah kita hijrah suami jarang ngaji, ada gap nih, gap itu dirasakan. Khususnya ya, ada yang komen gak apa-apa gemuk, ya jangan juga lah. Waduh, Bu Naura please doain jangan gemuk juga lah, minimal ideal lah ya, kasihan kalau gemuk juga. Makasih, tapi doanya biar sehat lahir dan batin, tapi jangan gemuk loh. Mudah-mudahan sih makannya banyak tapi olahraganya juga banyak, jadi pengeluaran. Ini kenapa jadi bahas ini ya, ntar yang komen ntar aja dulu deh, jadi ganggu. Ya nanti komen nanti aja, yang mau nanya juga nanti boleh di kolom komen. Jadi kalau kita bicara masalah komunikasi ini, obrolan itu penting. Jadi kalau suami jarang diajak ngobrol, bisa jadi karena suami tidak nyaman. Juga kadang ada ibu-ibu yang ketika dapetin yang namanya semangat dan ngaji, dia semangat betul, tapi suami kan nggak ngaji. Dan jangan salahkan juga dia malas ngaji, belum tentu. Kadang suami itu kita berhusnuzon,
waktu dia untuk ngaji itu terkurangi karena dia sibuk dalam tanggung jawabnya mencari nafkah, walaupun tidak menjadikan dalil ya, tidak ada alasan. Sementara ibu-ibu kan ngaji juga biasanya kan karena terpaksa awalnya karena sekolah di bete daripada nungguin anak di sekolah, daripada ngegosip ya, gosipnya mana itu aja gitu ya, ngomongin seputar rumah tangga artis ini ya, mendingan ngaji kan awalnya gitu, ngaji yuk kan gitu ya, awalnya kan juga gitu, iya daripada nunggu anak-anak ya. Jadi ngajinya itu karena sambil nunggu anak-anak pulang sekolah misalnya. Kalau saya tahu ya iyalah, jamaah saya rata-rata gitu katanya, istri saya juga gitu, nunggu anak sekolah nanya, bi aku apa ya nih, udah ngaji aja lah, ngaji bagus. Nah setelah ngaji jadinya kan makin paham, oh begini, oh begitu. Suami kita nggak sempet, terutama kalau dia di kantornya juga belum nggak ada kajian, jadi nggak sempet ngaji. Ujung-ujung ada gap nih. Ada gap ini membuat kadang-kadang kita ini menjadi pribadi yang menyebalkan bagi pasangan kita. Kadang maaf banget, ada wanita semakin soleha kadang semakin songong sama suami salah dikit wudunya, mas ingat ya Allah berfirman dalam Al-Quran, lah langsung suami masih bilang, ya Allah gua dirukyah mulu nih kamu tuh. Jadi suami itu akhirnya nggak nyaman. Kenapa? Karena esensi dari pengajian ini lupa ibu terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa esensinya? Yaitu menampilkan pribadi yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Kalau memang kita ngaji, efek dari hijrahnya jadi bermanfaat. Kan suami jadi senang. Ya, dia pengen banget ya, dia tahu. Tapi kan dia malas ngaji, makanya kalau suami nampak istri makin songong, malah dia makin sebel ngaji. Ujung-ujungnya apa? Dia bilang, kamu jangan soleh-soleha banget deh. Terus sampai nggak boleh soleha banget. Kamu tuh terlalu kaku. Kenapa? Karena mungkin kita nggak bisa menerjemahkan efek dari pengajian tadi. Kita terlalu kaku, nggak bisa, nggak baik. Coba kalau kita makin ngaji, makin kuat pelayanan sama suami. Semakin ngaji, semakin taat kan. Kita tahu bahwa wanita itu pintu surganya di ridho suami. Justru nanti suami kaget, biasanya selama ini ngelawan mulu, setiap dikasih tahu ngebantah mulu. Tapi sekarang nih setelah berapa kali ngaji, dek siap gitu, kita langsung datang, ada apa sayang, ya aku siap melayanimu 24 jam, melebihi operator yang ada di Telkomsel dimanapun gitu. Kita bilang begitu, langsung dia bilang, aduh pelayanan kita bagus, dia mau ini siap. Ntar kan dia nanya, kamu semakin ngaji, bukan awalnya dia bilang gini, kamu kok agak berubah ya. Kaget aku ya, masya Allah, jadi betah di rumah nih gitu. Tapi kita bilang aja, efek ngaji mas. Ngaji iya. Dan dia akan semakin tertarik kalau bilang, ngaji sama siapa kamu? Ngaji sama Ustadz Benri. Wah ikut dong, aku juga pernah tuh. Wah boleh deh, kayaknya seru tuh, kan enak. Jadi mau ngaji. Tapi kalau ibu semakin soleh, semakin songong, setiap suami ngomong salah, dalilnya begitu, apaan tuh bid'ah, nggak ada ajaran yang kayak gitu. Kamu nggak pernah ngaji sih. Dia nanya, lu ngaji sama siapa selama ini? Sama Ustadz Benri. Tuh Ustadz gue cari akun G-nya, gue blok tuh, biarin gue lockdown tuh kan gitu, biarin gue jadi corona bagi dia selamanya kan gitu. Artinya dia melockdown saya karena sebel istrinya menjadi pribadi yang berubah. Jadi memang kadang yang membuat suami itu untuk malas untuk memperbaiki diri karena sikap kita yang justru tidak menampilkan sikap yang menarik bagi pasangan kita khususnya. Nah, untuk kita bisa mengajak dia untuk bisa mengaji, salah satunya tadi menampilkan. Sehingga kalau kita sudah ngaji ya bersama enak. Ya, jangan meninggi di antara suami. Dengan suami jangan meninggi. Ada seorang istri ngaji duluan karena baru sadar, kemudian maaf istrinya ya boleh dibilang istrinya lama baru ngajinya. Ketika istrinya sama suaminya baru lama ngajinya, ketika ternyata dia baru sadar, istrinya malah songong, udah sini aku ajarin. Atau misalnya ada yang menyakiti suami walaupun gak sadar, misalnya yaudah mas aku panggilin guru ngaji deh,
Nah, suami belajar, istrinya enggak. Nah, bagi laki-laki ketika suami dan istri enggak, dia akan menyalahkan dirinya. Gue nih jahil banget, gue bego banget ya, istri gue nih kayak kalau pengen menghargai suami ikut ngaji walaupun kita udah tahu. Misalnya maaf ya, suami ngaji dan ketika ngaji yang dibahas itu hukum yang kita udah tahu tentang fikih sholat, fikih puasa, dan mati kita udah tahu. Tapi demi menjaga supaya semua ngaji kita ikut, dan kalau perlu kita pura-pura nanya. Sebab kalau kita ingin membuat seorang suami itu terjaga egonya, salah satunya jangan sampai dia ya dijatuhkan dengan kelebihan kita dalam hal ini. Disinilah kenapa harmonisasi itu menjadi satu hal, dimulai dari ngobrol, bicara, ya sampai akhirnya ya muncullah. Jadi kalau dari ngobrol kan kita tahu kenapa ya dia kekeh banget. Dari ngobrol itu juga kita tahu. Jangan dia traumatis selama ini. Kenapa ya dia setiap aku ngomong Islam, oh jangan-jangan dia traumatis karena dulu pernah ngaji dengan seseorang yang menyakiti apa perasaannya ya. Jadi kita tahu celahnya. Tapi kalau nggak pernah ngobrol, hati-hati kalau suami sudah menolak ngobrol. Bisa jadi evaluasinya karena sikap kita yang mungkin menyebalkan. Jadi PR-nya kita adalah bagaimana membuat pasangan kita untuk nyaman. Nah, ketika sudah mulai ngaji, mulai harmonisasi terbentuk ya. Kita dulu. Ya, sudah terbentuk. Kemudian ketika misalnya apa pasal istri saya WA soalnya mungkin nanyain udah dimakan belum. Boleh nggak nyenengin hati istri dulu ya biar ada alasan gitu. Break dulu ya, break dulu nih, saya harus nyenengin hati istri saya dulu. Dia tadi udah bela-belain soalnya lagi anget-angetnya tadi ya, masa nggak dimakan. Jadi saya nyobain nyicip, ntar saya lanjutin nih. Boleh deh. Yang di rumah boleh. Boleh di rumah makan deh. Yang ada di sekitarnya. Istri saya WA nanyain. Ya, dia makan belum? Langsung saya inget. Dia tadi saya pandang doang. Yang mau nyobain makan silakan. Ada berapa yang nonton itu? Ada 60-an. Ntar ya. 66. 66 70. Saya makan udah lama. Satu udah salat. Yang mau nanya boleh, ntar saya jawab. Tapi apa? Setelah. Saya harus akui. Ini, cobain. Enak nih, enak. Ada daging sama tahunya, mantap. Emang enaknya lagi hangat. Saya juga senang makan keripik satu. Ada yang lagi makan keripik ya? Enak banget ya. Gak ngomong sih ya. Oke ya, lanjut. Dari harmonisasi visi nanti mulai tuh terbentuk harmonisasi komunikasi. Nah, kalau kita sudah harmonis itu biasanya kita jadi paham hal yang tidak disukai, bahkan bahasa tubuh kita sudah paham ya terkait dengan dia kayaknya nggak nyaman, itu bisa kita tahu. Kan orang tuh kalau semakin mesra itu harmonis semakin ngerti ya. Rasulullah itu dengan Bunda Aisyah itu yang viral lagunya sangat memahami kalau Bunda Aisyah lagi marah itu cukup dari bahasanya doang. Kalau Bunda Aisyah lagi marah dia bilang apa? Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Ya kalau udah lagi kesel, kalau udah lagi baik, wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Jadi kalau lagi marah dia nyebut Tuhan Ibrahim, kalau lagi kesel baru Tuhan Muhammad. Padahal Tuhan Ibrahim dan Tuhan Muhammad ya sama Allah juga. Tapi dia nggak mau nyebut nama suaminya, makanya kata saking komunikasinya udah nyambung, aku tahu kok mau lagi marah. Jadi kita itu bisa sampai kepada harmonisasi komunikasi ini dari pola kita berbicara sama dia. Terus kita bisa tahu, oh kamu lagi marah ya gitu.
Rasulullah sendiri waktu dia banting piring tuh gorotumukum. Ya sama. Jadi dari bahasa tubuh aja udah ketahuan. Saya sendiri juga ya karena mempelajari gitu juga jadi tahu kalau istri saya lagi marah, cara komunikasi dia gimana. Ya atau misalnya em, bahkan suami istri kalau lagi berantem kan gitu cara ngenalin dirinya. Kenalin Ustadz, ini abinya anak-anak. Saya langsung kalau dia nyebut abinya anak-anak bisa something tuh, berarti dia ingin memposisikan bahwa dia itu sebatas bapaknya anak-anak saya. Tapi kalau dia nyaman dia bilang ini pacar saya, teman tidur saya, belahan jiwa saya, separuh nafas saya, yang bawa saya nafas saya bengek gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya bengong abinya anak-anak. Ada yang repot ketika dia bilang Ustadz nih kenalin anaknya mertua saya gitu. Saya bingung anak mertua ya, karena mau bilang abinya anak gak punya anak gitu. Mau bilang suami sebel, ya udah anak mertua deh. Nah itu juga yang harus kita pahami ya. Nah dari harmonisasi visi, harmonisasi nanti ada harmonisasi program yang terkait dengan itu. Nanti ada harmonisasi aturan bahkan. Jadi kita langsung bikin program buat masuk tugas keluarga apa sih? Terus kita bikin daily mutabah yaumiyah. Terus nanti ada kita bikin juga misalnya yang kita sebut nanti namanya aturan ya. Jadi kompaknya di situ. Nah, kalau ternyata kita bisa sampai kepada hal ini, berarti kita sampai kepada sebut relationship goals itu. Hubungan kita makin nyaman. Tapi sekiranya gimana Ustadz? Ada hal yang belum sampai kepada hal itu. Apakah kita bisa terus mengajak? Bisa. Dalam kondisi ketika kita tidak seperti yang kita bayangkan pasangan kita, maka satu kata kunci yang harus kita jaga, jangan baper yang membuat kita menyimpan emosi negatif. Satu hal yang sering saya sampaikan adalah suami istri yang harmonis itu tidak dicirikan ketika dia itu selalu misalnya nggak pernah ribut, salah juga. Suami istri yang harmonis bukan definisinya bukan nggak pernah ribut, salah. Rasulullah aja konflik dengan istrinya pernah. Jadi sangat salah paham kalau ada yang bilang bahwa saya tuh kayak nggak harmonis karena sering konflik. Nggak, konflik bukan ciri bahwa kita itu nggak harmonis. Bahkan itu bisa jadi bentuk kenyamanan yang membuat kita seringkali konflik ya. Konflik itu kan ekspresi dari spontanitas yang kadang-kadang pasangan kita nggak siap. Jadi itu hal yang biasa gitu. Kalau kita konflik itu jangan merasa bahwa seolah-olah nggak harmonis. Karena Rasulullah pun juga konflik ya. Resiko menikah itu kan pastinya konflik ya. Makanya beruntunglah jomblo, kan jomblo nggak pernah konflik sama pasangan, yang ada konflik batin gitu. Jadi konflik biasa. Cuman apa sih esensi dari yang namanya hubungan kita yang harmonis? Esensinya adalah ketika kita saling ridho. Itu kata kuncinya. Ridho adalah kata kunci yang membuat kita memahami kekurangan pasangan, tapi kita mencoba untuk ridho dan mencoba untuk terus ya mencintainya. Ridho adalah bermula dari hati yang lapang, yang gak baper. Ibu kalau baper gak ridho, ujung-ujungnya ibu tadi energi negatif ke bawah ke anak. Makanya kalau pasangan mengecewakan kita, belajar untuk ridho. Seperti Asia bisa mengasuh Musa dengan maksimal walaupun bukan anak kandung sehingga Musa jadi nabi. Walaupun pada dia bersuami Firaun, ini kondisi terburuk. Salah satunya dia ridho dengan takdirnya ya. Bagaimana cara pertama ridho terhadap takdir? Satu, yaitu selalu mengkorelasikan beban batin yang dialami hari ini dengan membayangkan balasan di surga, seperti yang didoakan oleh Asia. Dia berdoa, Robi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah di sisiku istana surga, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Itu pertama, surah At-Tahrim ayat 11. Dia berdoa, ya Allah, beban batin ini bersuamikan Firaun, yang kau balaslah dengan istana di surga. Itu yang pertama. Ya, yang kedua mencoba untuk ya melihat kebaikan suami sebagaimana firman Allah di dalam surat
eh, Al-Baqarah ayat 237 ya. Coba lihat ayatnya. Allah berfirman di seperti di ujung ayat tadi, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Jadi jangan lupakan kebaikan adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita. Ini sebenarnya bab tentang mantan ya, bahwa ini bab setelah cerai, tapi pada saat cerai pada saat menikah pun bisa kita praktekkan. Salah satunya mencoba jangan lupakan kebaikan pasangan kita. Agar kita ridho terhadap pasangan, usahakan untuk selalu melakukan, mencatat kebaikan pasangan. Mencatat, hari ini istri saya masak sesuatu yang menyenangkan saya dari tadi pagi, saya catat dalam tulisan ringan saya di handphone saya. Buat apa catatan ini? Untuk mengenang kebaikannya saat dia tiba-tiba mengecewakan kita. Kan ada kalanya istri atau pasangan kita mengecewakan. Saya pernah kesel sama istri, mungkin karena dia juga capek ya, tidak mengikuti maunya saya, tapi saat itu saya buru-buru melihat daftar kebaikannya dan apa yang terjadi ya. Saat itu saya bisa melapang dada dan ridho terhadap keburukan perilakunya itu. Kenapa? Saya mengibaratkan hari ini engkau mengesalkanku, tapi terhapus dengan samudra kebaikanmu. Karena samudra kebaikannya saya catat. Di sini ada daftar kebaikan dia yang banyak ya, ratusan bahkan ribuan dari awal nikah sampai sekarang. Jadi kalau ngeselin ya gampang dihapus, daftar kebaikannya banyak. Maka salah satu tips untuk kita bisa ridho sama pasangan, yuk bagi yang ibu-ibu yang di rumah dari sekarang coba ya, catat deh kebaikan pasangan dari awal nikah sampai sekarang. Nggak usah ditunjukin ke dia, ntar dia GR. Buat kita aja kebaikannya, catet aja sampai banyak gitu. Nanti oh iya ya, bahkan nanti suatu konflik sampai cerai pun kita juga akhirnya tertahan, enggak, hari ini aku emosi aja. Sebenarnya bahayanya banyak juga gitu ya. Jadi kita punya catatan kebaikannya, dan itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah mencoba untuk ridho terhadap kebaikan pasangan. Jadi cara mengajak keluarga ke surga dimulai dengan harmonis. Dan harmonis itu tadi itemnya harmonisasi visi, harmonisasi komunikasi, harmonisasi program, harmonisasi aturan ya, dan saya lupa yang 5, tapi intinya itu. Nah kalau ternyata tidak sampai kepada yang kita inginkan, maka munculkanlah ridho yang ditandai dengan mencoba untuk mengingat dan mencatat kebaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan buat yang mau tanya jawab. Tanya jawab dulu ya. Dari kolom sudah ada yang bertanya. Ada buat Ibu Sekar Ayu dulu, saya doain lagi nggak nafsu makan, lagi kurang sehat. Saya doain ya Bu biar sehat, diangkat penyakitnya Ibu Sekar Ayu dan segera pulih kembali. Dan insya Allah kalau sehat semakin rajin ibadahnya Bu. Niatkan dalam diri Allah, kalau aku sehat aku akan semangat untuk sholat malam dan tahajud kita, maksud tilawatul Quran ya. Allahumma syafakillah, Allahumma isfiha, Allahumma isfik. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dari Ibu Sekar Ayu. Ibu Naura Putri Aflia, saya Bendri di Pondok Gede gitu, Bambu Apus. Bagaimana saya harus bersikap mengenai mahram? Saya dari suami baru belajar dan terus belajar lebih baik tentang Islam. Keluarga besar suami masih melakukan tradisi cipika-cipiki jika bertemu sama ipar, laki dan perempuan. Saya sudah bicarakan dengan suami, beliau juga bingung dan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Sebenarnya saya sudah risih. Momen corona ini momen untuk kita diberikan kesempatan ya, untuk menunjukkan sejatinya bagaimana tidak bersentuhan, tidak cipika-cipiki. Termasuk kalau kita lihat tradisi misalnya dengan ipar, yang sebenarnya ipar itu adalah salah satunya dalam Rasul, ipar itu kematian, ipar itu kematian, al-maut kata Rasulullah. Artinya dengan ipar juga kita harus jaga adab. Nah cuman jadi masalah ketegasan kita ini akan berujung kepada prasangka buruk kalau tidak ada kompensasinya. Ibu yang mencoba untuk menunjukkan, misalnya ada ipar nih, adik
kandung dari atau kakak kandung dari yang bukan mahram dari dari suami ibu tiba-tiba menahan gini ya dengan busana muslimahnya, nggak cebiki atau sebaliknya suami juga, itu akan diterima kalau sebelum itu ibu biasa memberi hadiah, menyapa, kemudian enggak gitu ya. Dan itu hal-hal yang kalau salaman menurut saya sih masih ada hal yang diperdebatkan para ulama, tapi kalau cebiki ini mah agak lucu sebenarnya, karena kalau para ulama salaman ini terkait ya, kalau Imam Syafi'i memang tegas, tapi kalau ulama lain membolehkan dengan selama tidak ada syahwat dan sebagainya, walaupun menjaga diri juga nggak ada masalah. Tapi kalau terkait dengan bukan mahram tuh cipika-cipiki, ibu bilang aja. Mungkin kalau saya sarankan tidak cipika-cipiki tapi dengan salaman saja untuk, jadi memang dikurangi efeknya sampai ujung-ujungnya kalau ibu misalnya menolak pun nggak salaman pun ya kepada yang ipar, ibu bisa dengan memberikan kompensasi, menyapa duluan atau memberikan yang namanya kebaikan, ya biar dia nggak ngerasa sombong banget. Tapi kita bilang, kenapa sih lo, ya udah makan lo nih, makan gitu. Tapi kita ya biasa aja, karena orang itu yang dikhawatirkan dari orang yang mencoba tegas mahram itu adalah dia tidak bisa ini orang sudah menstigma pasti sombong ya. Kalau kita tegas dan kita memberikan, pasti ada hal yang orang lain dia itu karena prinsip agamanya. Sekarang kan alhamdulillah ya, karena wabah corona ya, jangankan cipika salaman aja udah nggak mungkin, besok kita terusin aja pas lebaran kita bilang enggak, gue masih khawatir ya gitu, sorry gitu. Alhamdulillah sampai kita bilang bercanda gini, untung dalam Islam itu kita memang sebenarnya nggak boleh gitu ya, gitu sambil akrab. Kalau nyampein sambil bercanda orang terima enggak ya gitu, seperti itu ya. Ustadz apa ini Bu Lia nanya banyak ya. Dia lanjutan cerita ini yang Bu Citra dari Lumban Batu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam. Sama dengan pertanyaan Bu Ismi, sebenarnya di bawahnya ada juga, menjenguk anak dengan sekali saja. Oke. Tadi dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya punya anak sambung usianya 20 tahun perempuan dan 23 tahun laki-laki, nggak mau tutup aurat dan nggak mau sholat, ayahnya yang nyuruh. Gimana nasihatnya Ustadz? Ibu, nasihat itu punya fikih ya, sehingga jangan langsung berpikir nasihat dengan paradigma sini nak duduk. Allah berfirman Al-Quran nggak begitu. Sebab dalam Islam itu nasihat yang tidak memfikir alih-alih diterima malah buat orang sebel. Contoh sederhana, nasihati penguasa, nggak boleh gitu, akhirnya pemimpin kita sebel, malah kita di penjara. Imam Syafi'i ini bilang, saya tuh nggak suka dinasihati di saat keramaian. Itu satu contoh, itu fikihnya. Misalnya ketika suatu hari Hasan Husain menemukan seorang kakek tua yang wudunya salah gitu, Hasan Husain mikir, dia kakek tua, kita masih belia banget. Kalau langsung bilang, walaupun dia kan cucu Nabi, saya cucu Nabi ya gitu. Nggak bisa gitu, ujung-ujungnya orang pasti marah. Maka dia malah bilang, mau Husain, boleh nggak kita pakai berwudu? Iya, nanti kalau misalnya dia kalah, dibilang aja gini, kita lomba wudu, nanti jurinya dia. Yaudah, oke, boleh minta tolong nggak? Kenapa? Ini saya sama saudara saya lagi wudu, kira-kira di antara kami bener wudunya mana ya? Kaki jadi jurinya ya gitu. Akhirnya dia sadar, ini sebenarnya saya dinasihatin. Jadi fikihnya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertanyaan ibu, gimana cara menyuruhnya sholat, maka proses menyuruh itu proses yang panjang, Bu. Jangan nyuruh dulu, tapi ada yang ibu harus lakukan, namanya takliful qulub. Karena kaidahnya adalah at-taklif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ya, ikat hatinya sebelum ibu kasih tahu sebelum ibu kasih tugas. Yang ibu lakukan kan tadi nyuruh sholat tuh, nyuruh puasa, itu taklif. Sebelum taklif, ta'rif, kasih tahu. Nah, sebelum ta'rif, taklif tuh ngikat hatinya.
Sudahkah kita jadi ibu sambung yang dicintai, ibu sambung yang diidolakan? Kalau kita nggak dicintai, maaf bu, ini tolak ya. Apalagi kalau dibenci, habis-habisan tolak. Orang tuh kalau udah jatuh cinta sama kita ngefans bu, apa aja diomongin siap bunda, aduh seneng banget deh dengan bunda, bunda mah enak banget. Enak, orang kalau dicintai ditiru. Saya punya temen yang dia jadi konselor di sebuah sekolah, dia bilang dulu tuh kata dia punya siswa yang ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini kalau di IG itu udah 200 juta nggak salah ya, follower dia. Luar biasa, dia merem dikit uang masuk tuh udah iklan gitu. Nah, katanya Cristiano Ronaldo itu, makanya Cristiano Ronaldo waktu dia stay at home itu dia nyewa pulau kan, bukan nyewa, beli. Ya makanya dia mah di rumah aja ya, di rumah tuh dia bisa berenang, bisa pantai, orang pulau dia beli. Nah, katanya Cristiano Ronaldo itu suatu hari ngiklanin sampo. Ya, dia pemain bola ya, bagi ibu belum tahu, dia ngiklanin sampo. Yang menariknya adalah waktu dia ngiklanin sampo ini, salah satu murid kawan saya ini beli samponya, tahu nggak? Pada kepalanya botak. Bayangin kepala botak beli sampo, sama dia ketahuan itu mah, lu beli sampo udah kepala botak. Tuh jawaban dia, ya Krisnado kan beli, gue mau ikut aja tuh. Orang tuh kalau saking dicintainya seperti itu. Makanya baginda Nabi SAW itu ketika ada seorang anak Badui, orang Badui pipis di Masjid Nabawi, dia itu nggak langsung pipis ya. Padahal sahabat yang lain tuh udah pengen mukul bareng, kurang ajar ya. Orang pipis di masjid, kurang ajar banget. Kata Rasulullah, dahu, biarin. Dibiarin. Rasulullah bayang kok biarin sih. Disinilah kita memahami, bukan membiarkan kemungkaran. Ini sedang berstrategi. Jadi kalau anak nggak sholat kita biarin, bukan berarti kita sedang berstrategi. Rasulullah juga biarin. Sampai akhirnya selesai sholat, Rasulullah langsung memegang, menyentuh bagian bahunya. Dan ini memang strategi. Kalau ingin nasihati orang itu sentuh dulu. Dan dengan lembut disampaikan sampai akhirnya orang ini ngefans banget Rasul. Tahu nggak? Sampai orang ini berdoa gini, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Ya biarin deh yang lain, enggak usah disayang gitu. Saking gimana luar biasanya Rasul. Jadi saya bilang enggak usah disayang. Jadi kalau kita lihat PR buat siapapun yang ingin mendakwahi seseorang, bikin jatuh cinta dulu. Jadi kalau ada anak kita nih, anak sambung lagi, tanamkan dalam diri kita kepada dia, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Kalau udah jatuh cinta, nah ikut sholat ya bun, ayo bunda, ayo mama gitu. Ya, untuk bagaimana membuat anak itu ngefans sama ibu bisa ikut kuliah rutin saya di kajian online setiap pagi jam 9:30 di YouTube, juga di channel Langkah Kita. Izin ya buat Mbak Lia saya promo juga ya, ini kan di IG-nya MT Khairatul Nisa, tapi saya punya channel khusus di Langkah Kita. Silakan kalau mau bergabung ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9:30 sampai jam 11. Ya itu dibahas tentang hal itu, serial Ibu Tangguh. Baik, ini udah sebagai cara menyuruh anak dengan sekali saja karena nasihat harus ulang kali kalau disuruh. Satu, kalau anak berkali evaluasi, jangan-jangan ibu nyuruhnya dari jauh. Ibu kalau nyuruh dari jauh memang nggak akan pernah, weh nak sholat itu. Yang kedua, ibu tidak masuk ke dunianya. Dia dekat Ustaz tapi nggak masuk dunianya. Kalau pengen anak itu mau disuruh sekali aja, pertama masuk dulu dalam dunianya. Ada lagi main. Wih asik nih. Aja bunda kalah. Aduh, sholat dulu gimana? Tuh gitu. Jadi masuk dulu dunianya. Ini tekniknya namanya ngeluarin air dari kuping. Ibu pernah kemasukan air nggak? Kalau pernah pasti tahu kan, nih ibu masukkan air. Ibu tahu nggak gimana cara ngeluarin air dari kuping? Dikorek-korek kan kagak. Airnya ya, bukan tai kupingnya. Dimasukin dulu airnya, baru ditarik. Itu masuk dulu dalam dunia anak.
Makanya kata Aisyah dalam riwayat Bukhari, Ummul Mukminin mengatakan faqdiru qadral jariyah, pahamilah dunia anak. Ya. Oke, Ibu Rani Widesari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rani dari Ciledug. Oke, apa Ustadz sampaikan related sekali dengan yang saya alami selama ini? Ya gitulah Bu. Iyalah, alhamdulillah. Bagaimana untuk memperbaiki dan berubah keras hati suami. Nah itu tadi, ibu ingin Bu, nih gini ya, agar suami itu mau, pertama pakai pepatah Arab, al ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Kebaikan akan menaklukkan hati. Jadi kalau ibu ingin ini baik, gimana caranya? Caranya tuh dua. Saya harus kasih dulu filosofinya laki-laki. Kalau ibu baca beberapa pendapat filosof, laki-laki itu kayak monyet Bu. Ibu langsung bilang emang bukan. Jangan dia ini, maksud monyet itu gini. Monyet itu kalau udah naik ke atas pohon, dia itu ketika memegang pohon tiba-tiba angin datang gitu, dia makin kuat, makin semakin kencang semakin kuat, nggak bisa dijatuhin Bu. Sampai anginnya berhenti, angin topannya berhenti. Begitu anginnya tiba-tiba ganti jadi angin semili lembut, ujung-ujungnya tiba-tiba dia ngantuk langsung pes. Kalau keras dia makin kuat, begitu lembut gitu. Nah suami mungkin gitu, coba deh, mungkin selama ini pola ibu selalu sama, suami gini apa sih mas, nah sikap yang sama direspon dengan sama, ujung-ujungnya hasilnya sama. Coba sedikit berubah. Ibu tahu nggak kenapa banyak suami jatuh ke tangan pelakor? Ya. Karena pelakor punya teknik. Nah, seandainya ibu belajar jadi pelakor, tapi buat suami sendiri, ibu akan membuat suami ibu kelepak-kelepek. Coba deh, ibu pelajari teknik melakor. Teknik melakor itu, mungkin ibu bisa tahu pelakor terdekat itu. Lu pelakor ya? Gitu. Boleh tahu nggak caranya gimana? Kalau boleh disimpulkan, ibu sebenarnya suami itu takluk kalau wanita melakukan dua hal. Satu, menggairahkan syahwat seksualnya, karena memang kebutuhan laki-laki di sini. Yang kedua, menggairahkan kebutuhan psikisnya, egonya. Ibu berhias, berdandan, yang membuat suami tertarik, dia minta dilayani, siap ya. Yang kedua, ibu bisa membuat suami merasa bangga seperti apa. Ibu bisa membuat suami merasa berharga ketika bilang, mas makasih ya, tadi kamu ini buat kamu, aku tuh senang banget loh mas, tadi kemarin kamu nolongin aku sepele begitu, tapi luar biasa. Yang kedua, ibu nanya pendapat, mas aku boleh minta pendapat kamu nggak, kamu kan lebih ngerti tentang ini. Jadi posisikan suami itu lebih dari kita ya. Mas aku boleh minta izin nggak? Izin tuh membuat suami merasa dihargai. Dan izin beda dengan ngasih tahu. Ada istri izin, mas aku boleh izin nggak kamu ke mall, kamu sekarang udah di mana? Udah di mall. Itu mah bukan izin, itu namanya for your information I'm at the mall. Itu mah informasi. Ibu kalau izin benar-benar izin. Salah satunya jangan sampai suami izin apaan, berjalan duluan. Ke izin tuh siap dikomando. Jadi hal-hal sepele itu luar biasa. Ibu tidak membuat suami merasa minder. Makanya kenapa Khadijah ya, istri Rasulullah yang pertama ini, itu membuat Rasulullah itu nggak kepikiran mau nikah lagi sepanjang bersama Khadijah. Karena Khadijah itu wanita yang tak pantas dimadu. Tahu nggak kenapa? Salah satunya kebutuhan psikisnya Rasul dipenuhi. Khadijah kan kaya, banyak harta, tapi nggak membuat Rasul jatuh harga dirinya. Dia tahu khawatir hartanya ini membuat dia songong sama suaminya. Dikasih aja semuanya bersama, kita serang kamu ya mas, silakan kelola gitu ya. Nah, akhirnya baginda Nabi semua hartanya terima dan Rasulullah mengelola itu saja udah. Jadi Khadijah tidak meninggikan seorang istri yang seringkali meninggikan dalam banyak hal. Dia lebih pintar misalnya, kamu mana tahu mas, kamu ya, sarjana SD kagak lulus, skripsi juga, kalau skripsi paling dibantu sama teman kan, kamu cuma bikin kata pengantar doang.
Yalah kamu so tahu banget. Suami kalau digituin ya makin gak nyaman Bu. Ini kenapa jadi banyak yang nanya ya? Udah mau habis nih. Udah mau habis jadi banyak nanya. Ya udah deh lanjut. Ada deh ini. Insya ditunggu kajian tentang cara membuat jatuh cinta Ustaz. Usah Ibu. Ntar ya Bu. Balia, pakai aklum tali anak jauh Ustaz. Insyaallah turun dari situ depan. Udah selesai belum di Balia kok udah ngomong gitu tandanya udah selesai. Udah selesai kali Balia ya. Bisa dia nanya nih, kira satu pertanyaan aja ya. Ya itu yang Bu Wiwi itu. Bu Wiwi, Fajar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sekeluarga insya Allah berkeinginan sama, masuk surga bersama-sama. Saya pun banyak belajar di keluarga suami dan lingkungan sekolah anak-anak. Tapi lingkungan keluarga saya multi religion. Saya lahirkan dengan kenyataan sepupu saya banyak yang berbeda akidah. Baru-baru ini satu sepupu saya murtad. Saya bingung bagaimana menghadapi kebingungan anak-anak terhadap lingkungan keluarga besar saya. Saya sampai malas ajak anak-anak ke rumah tante saya saat berada di kota tersebut. Banyak deklarasi rumah beliau yang pasti bikin anak saya bingung di mana besarkan anak-anak dalam lingkungan keluarga besar. Jadi gini, salah satunya anak-anak itu jangan justru disterilisasi dari jahiliyah. Justru ketika kita punya keluarga yang beda keyakinan, ajarkan kepada anak itu satu hal yaitu justru mengenal hal-hal yang buruk supaya dihindari. Misalnya ketika kita punya tante, misalnya tante belum menyembah Allah. Jadi kita bilang belum menyembah Allah. Tante masih berkeyakinan bahwa Tuhan itu 3. Sementara kan kita sama-sama tahu ya Dek, bahwa Tuhan kita cuma satu, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan gak mungkin Tuhan itu 3. Jadi momen itu. Makanya doain ya biar tante masuk Islam. Tapi kita tetap hormat. Kalau ajaran tante memang beda sama kita, dia ada patung. Jadi jangan membuat anak itu justru kabur atau menghindar, karena kelak kita harus membiarkan anak kita itu menghadapi realitas dan mengajarkan toleransi yang benar. Kalau saya justru momen ini membuat ibu mengajarkan toleransi, terutama jika ibu bisa membuat orang yang berbeda keyakinan ini respect. Karena sikap ibu yang meskipun berbeda keyakinan tapi nggak mengisolir diri, tetap hormat, bahkan nolong. Saya punya ya saudara sepupu yang ya menikah dengan non muslim dan akhirnya murtad. Dulu keluarga besar saya marah banget itu, sampai bilang keluarlah dari apa ya, pokoknya nggak diakui dalam keluarga. Setelah saya pikir-pikir, ya saya ajarkan sama anak saya. Ya termasuk anak saya juga tahu, misalnya tetangga kami kan yang Kristen banyak. Ya, saya punya program Kampung Sahabat itu punya taman baca. Tapi saya juga kaget ternyata banyak orang Kristen yang ikut, anak-anak Kristen Mas. Bahkan salah satu dari mereka Butet misalnya itu, namanya Butet itu baca buku Muhammad Teladanku, itu benar. Nah saya ajarkan anak saya biarin dia bergaul. Tapi saya jelaskan misalnya kita doain ya. Ya saya bilang itu aja, tapi kamu nggak usah menyalah-nyalahkan. Saya jelaskan, sampaikan ini ke khususnya kalau anak kita ya sudah usia tamis atau usia balik. Oh kalau tamis udah ngerti, jelasin aja, nggak usah takut. Jadi dia bilang doain, tapi kamu nggak usah nyalah-nyalahin, nggak usah macam-macam gitu. Jadi kita tetap menghormati. Ya ketika dia paling kita mengatakan, menjelaskan kalau di rumah tante ini memang kita tetap baik, tapi sebisa mungkin jangan makan dulu, khawatirnya kalau tante makan babi kan gitu. Seperti itu. Jadi setiap kejadian buruk jadikan momen untuk ibaratnya membuat anak-anak kita itu menjadikan momen untuk belajar. Jadi bukan di steril Bu, tapi di imunitas. Makanya para sahabat itu melihat ketika masuk Islam tuh nggak dibikin ayo sini nggak usah malah enggak. Para sahabat itu berinteraksi dengan orang-orang kafir, jadi tahu masih ada nyembah patung, tapi mereka kuat itu. Jadi bukan disterilkan. Justru suatu saat mereka ketika dewasa bisa berdakwah kepada keluarga besar ibu. Saya doain untuk itu ya. Tapi ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, saya izin mungkin nggak bisa lama ya.
ya sebenarnya udah lewat juga waktunya, sudah hampir setengah 6 dari waktu kita ya. Saya memang kajian online itu maksimal sebenarnya 1,5 jam maksimal, kalau bisa cepat lebih bagus lagi ya, karena beda suasananya Bu. Kajian online itu saya ngoceh sendiri nih, nggak ada respon nih, kayak bete banget Bu, ngantuk banget sebenarnya nih. Tadi saya nyari-nyari kopi sebenarnya, terus tadi hari ini saya udah minum kopi udah banyak banget tuh. Jadi beda kalau saya ngisi kajian ini kan jelas ada orang, ini saya nggak tahu kan, ibu-ibu lagi saya ngomong gini ada yang mungkin ada yang makan keripik ada yang mungkin sambil nyuci sambil ini ya. Jadi kan ya tetaplah saya bilang beda suasana, tapi kita berdoa situasi ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan buat Majelis Taklim Khuratul Nisa insyaallah ya kita segera silaturahim dan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.